Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawayulan dari NIM 20.11052 dari kelas Kemuhammadiyahan C. Di sini saya akan menjelaskan hasil menyimak dan menonton film dari Sang Pencerah. Yang pertama, mencatat nilai-nilai Islam di dalamnya. Di dalam mencatat nilai-nilai Islam di dalamnya ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, larangan menyekutukan Allah. Pada menit kedua dari film tersebut menjelaskan bahwa manusia yang menyembah selain Allah seperti pohon, patung, candi, dan lainnya untuk meminta kekayaan, jodoh, dan umur panjang, maka manusia tersebut tidak mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah mendirikan sholat. Penelitian menemukan pada bagian ketika Ahmad Dahlan sedang pergi berbelanja membeli kain. Saat proses tawar-menawar berlangsung, azan pun berkumandang, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan berhenti melakukan transaksi dan pergi melaksanakan sholat. Ini menandakan bahwa sesibuk apapun sebagian hamba yang taat haruslah melaksanakan perintahnya, salah satunya mendirikan sholat. Yang ketiga, perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah Allah untuk melaksanakan kebaikan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ini terlihat pada cuplikan filmnya, yaitu saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pengajian dengan murid-muridnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan membukanya dengan membaca surah Al-Ma'un. Tiba-tiba salah satu dari muridnya bertanya, "Pengapunten Kiai, sudah 4 kali pengajian kita selalu membahas surah Al-Ma'un. Padahal di dalam Al-Quran ini ada 114 surah, Pak Kiai." Kiai Haji Ahmad Dahlan tersenyum dengan pertanyaan si murid dan berbalik bertanya, "Sudah berapa banyak anak yatim dan orang miskin yang sudah kamu santunin, Daniel? Hayo, sudah berapa?" Kemudian Ahmad Dahlan melanjutkan bertanya kembali, "Buat apa kita mengaji banyak-banyak surat, tapi hanya untuk dihafal?" Di sini terlihat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar kepada muridnya, yaitu seseorang selalu berbuat baik dan saling membantu kepada sesama manusia, salah satunya dengan menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin. Yang keempat, ada Islam rahmatan lil alamin. Nilai Islam rahmatan lil alamin adalah gambar wajah Islam yang damai, sejuk, dan teduh. Islam yang didasarkan pada nilai universalitas kemanusiaan, terutama dalam firman-Nya, "Aku tidak mengutusmu Muhammad, melainkan sebagai penebar kasih sayang bagi alam semesta." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Petikan ayat tersebut dijadikan Dahlan untuk mengawali awal khutbah Jumatnya di Masjid Gede. Lebih lanjut lagi, Dahlan menegaskan, Islam harus menjadi rahmat bagi siapa saja yang bernaung di dalamnya, baik muslim maupun bukan muslim. Maksud merahmati, ungkap Dahlan, adalah melindungi, mengayomi, membuat damai, tidak mengekang atau membuat takut umat, atau membuat rumit dan berat kehidupan muslim dengan upacara-upacara dan sesaji yang tidak pada tempatnya. Dalam konteks dakwah, kita dianjurkan agar bisa menjalin tali silaturahmi termasuk dengan non-muslim. Yang kelima, ada tauhid. Nilai ini berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sembahan, Tuhan yang esa. Tuhanlah yang menjadi pusat tujuan. Ajaran tauhid tanpa dalam Sang Pencerah ketika Dahlan mengambil sesaji yang dianggap mubazir. Sesaji adalah makanan yang biasa dipersembahkan kepada roh leluhur untuk tujuan tertentu. Hal itu bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk memohon hanya kepada Tuhan, bukan pada leluhur. Tauhid merupakan inti keberagamaan. Gerakan Dahlan mengampaikan tauhid tercermin dalam semangatnya memberantas TBC, yaitu tahyul, bidah, dan kurafat. Ketiganya dianggap dapat mengikis nilai tauhid. Nabi Muhammad pun menekankan semangat tauhid dalam gerakan awal kenabiannya. Dahlan ingin mengikuti gerakan langkah dakwah ala Nabi tersebut. Poin yang kedua, ide atau gagasan pembaharuan bukti pemikiran maju Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam poin tersebut, ada beberapa penjabaran. Yang pertama, menggunakan kesenian sebagai metode dakwah. Ada ungkapan bahwa hidup dengan seni akan menjadi indah. Seni dalam konteks dakwah sama dengan film, media dakwah. Dalam film Sang Pencerah, Dahlan tanpa memainkan biola dengan piawai. Suatu ketika, suara biola terdengar dari kejauhan dengan lagu ilir-ilir. Dahlan dapat berbagi kesempatan menjadikan biola sebagai salah satu alat dakwah. Dalam satu kesempatan, ia memainkan biola di langgar musola. Lalu datanglah beberapa pemuda yang ingin belajar agama.
Setelah 3 santri masuk langgar dan mengutarakan niat untuk belajar, Dahlan menyatakan bahwa belajar bersamanya bersifat terbuka dan interaktif. Tidak harus monoton one way. Ia meminta agar salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan. Bertanyalah salah seseorang, apakah agama itu kiai? Menariknya pertanyaan tersebut tidak langsung dijawab dengan lisan, melainkan dengan gesekan biola yang dimainkan Dahlan. Beberapa saat kemudian, Dahlan berkata kepada salah satu dari mereka, apa yang dirasakan setelah mendengar suara biola tersebut? Salah satu dari mereka menjawab, semua masalah hilang. Yang lain menjawab, tenang dan tentram. Sang Idu mengatakan, kayak mimpi, itulah agama. Ia menawarkan keindahan, ketenangan, ketentraman, kedamaian seperti musik yang menyeliputi dan mengayomi. Sahut Dahlan, sebaliknya, ketika biola dimainkan salah seorang santri yang karena belum piawai, menjadi tak beraturan nandanya. Demikian pula agama, jika tidak dipahami dengan baik, dapat meresahkan masyarakat. Poin yang kedua, nilai kesetaraan. Manusia pada prinsipnya memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Dalam film Sang Pencerah, nilai-nilai ini ditunjukkan oleh Ahmad Dahlan. Siapapun berhak mengajukan pendapat. Dalam konteks dakwah, kesetaraan ini penting mengingat mad'u sebagai objek dakwah beraneka ragam suku budaya, tingkat pemahaman, dan pendidikan serta ekonomi. Nilai kemanusiaan tidaklah ditentukan melalui status sosial, melainkan tingkat ketaatan dalam beragama. Contohnya, keberagaman yang kental dengan nilai kesetaraan ini disampaikan Dahlan saat pertama kali menjadi khotib di Masjid Gede yang bersebelahan dengan Keraton Kesultanan. Penguasa pemerintahan tertinggi saat itu, Dahlan menyatakan bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat lagi dari urat leher. Dahlan mengutip ayat Al-Quran, maka berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu. Oleh sebab itu, lanjut Dahlan, syarat berdoa adalah sabar, ikhlas, dan penuh keyakinan. Siapapun dianjurkan untuk berdoa, langsung mohon pertolongan kepada Allah. Kiai pemenang otoritas tertinggi yang boleh bersikap otoriter. Bukan hal yang salah kiranya jika dikatakan bahwa tantangan besar Islam adalah upaya menegaskan ulang kesetaraan dalam kehidupan, tidak sebatas retorika, melainkan juga dalam bentuk psikis. Karena itu dibutuhkan kerja keras umat untuk memperoleh elan al-musawah yang bak hilang di telan masa. Yang ketiga yaitu nilai modernisme. Nilai ini berarti mengambil sesuatu yang baru, walaupun biasanya harus berbenturan dengan yang lama atau tradisi. Dahlan berusaha mengubah arah kiblat masjid yang salah menggunakan alat yang saat itu dianggap modern. Alat tersebut berupa peta dan kompas. Dalam rapat yang alot karena keinginan Dahlan menentukan arah kiblat baru, banyak protes dari para kiai, di antaranya Kiai Abdullah dari Blawong yang mempertanyakan mengapa saat ini semua masjid di Nusantara memiliki kiblat ke barat. Dengan nada yang tidak menggurui, Dahlan menjawab bahwa sejak awal berdiri masjid di Nusantara, yang umum diketahui adalah bahwa Tanah Suci Mekah berada di sebelah barat dan Nusantara di sebelah timur Tanah Suci. Karena itu, seluruh arah kiblat saat dibuat menghadap ke barat, tetapi lanjut Dahlan ilmu pengetahuan terus berkembang saat ini. Untuk penentuan posisi yang tepat telah dimudahkan dengan alat kompas yang menunjukkan arah mata angin barat, timur, utara, dan selatan. Terbukti, dalam dunia pelayaran, kebutuhan kompas menjadi sangat penting karena bisa lebih cepat dan akurat dibandingkan hanya membaca pergerakan bulan dan bintang-bintang di angkasa. Dahlan tidak menganjurkan pembongkaran ulang masjid dan membangun kembali menyesuaikan arah kiblat. Cukup dengan menggeser posisi arah kiblat salat 24 derajat dari arah sebelumnya. Dahlan meyakinkan perubahan kiblat juga pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga 180 derajat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Para kiai kelihatan masih ragu. Hanya Kiai Abdul Hamid Lempuyangan yang mengangguk-anggukkan kepala dari awal perbincangan sebagai isyarat tidak menunjukkan penolakan. Dengan alasan bahwa kompas dan peta bikinan orang kafir, akhirnya para kiai memutuskan menolak perubahan arah kiblat. Poin yang keempat yaitu nilai pendidikan. Pendidikan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas umat.
Demikian pula tampak dalam semangat Dahlan di dalam film Sang Pencerah, ia bergabung dengan gerakan Budi Utomo yang konsen pada dunia pendidikan. Bukan hanya itu, ia juga mendirikan sekolah di rumahnya. Semangat Dahlan bahkan tampak dari keinginannya mengajar di sekolah Belanda. Dahlan sebagai seorang dai menekankan pentingnya ilmu dalam menjalin kehidupan ini. Tidak sekedar kata, ia buktikan dengan menyulap sebagian rumahnya menjadi ruang kelas yang modern saat itu, menggunakan bangku, kursi, dan papan tulis. Sekolah tersebut bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Poin yang kelima yaitu kebersihan. Dalam berbagai kesempatan, Dahlan juga menekankan pentingnya kebersihan agar senantiasa kesehatan dapat terjaga. Ia prihatin dengan kondisi masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. Sosok Dahlan berusaha menjadi teladan dalam kebersihan. Ia memandikan murid-muridnya pada permulaan belajar di sekolah ibtidaiyah. Dalam hal kesehatan, Dahlan juga memberikan aspirasi yang besar manakala Budi Utomo mampu memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Poin yang ketiga, semangat yang diperoleh untuk melakukan hal bermanfaat untuk orang lain di masa depan. Yaitu, dari film Sang Pencerah, tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang ingin meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk kepentingan sosial dan agama. Dalam film ini, beliau tidak takut terhadap penguasaan dan berani ambil risiko. Perjuangan ini nampaknya sudah sangat jarang dilakukan oleh kaum milenial sekarang, sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil membangkitkan semangat untuk dapat menerapkannya. Dengan tak lupa pada syariat dan ketentuan Al-Quran dan Hadis, tidak hanya mengelola organisasi saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajak kita untuk turut tolong-menolong sesama manusia, bersabar dalam menghadapi cobaan, pantang menyerah, dan memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.